Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk merenung bersama, mendengarkan bersama kisah inspiratif yang saya beri judul Hidup yang menggembirakan orang lain. Sama saudara dan saudari terkasih, ada dua orang yang sedang sakit. Keduanya dirawat rumah sakit yang sama dan berada di ruangan yang sama. Pasien yang satu tempat tidurnya berada di dekat jendela kamar itu, sedangkan pasien yang satu lagi berada di dekat tembok yang agak jauh dari jendela. Keduanya mempunyai respons yang berbeda atas realitas sakit yang dialami. Pasien yang berada dekat jendela tampak sukacita dan gembira di tengah rasa sakit yang menderanya. Sedangkan pasien yang berada dekat tembok tampak sedikit putus asa, hopeless, dengan sakit yang dideritanya. Hal itu terlihat atau terdengar dari bunyi erangannya menahan rasa sakit. Karena itu pasien yang berada dekat jendela ketika melihat temannya berada dalam kondisi seperti itu, dia berkata demikian. Kamu harus tetap semangat. Kamu pasti sembuh. Asalkan kamu kuat dan bersabar. Kamu lihat di luar sana ada danau yang begitu indah. Ada burung-burung yang berterbangan ke sana kemari karena sukacita, karena gembira. Kamu lihat pemandangan yang indah di luar. Kamu harus semangat dan terus bersukacita, kamu pasti sembuh. Akhirnya temannya yang sakit itu sepertinya mendapat mood booster, penyemangat, penguatan, peneguhan dari temannya itu sehingga kembali bersemangat dan tidak putus asa lagi. Dia berusaha untuk melewati hari-hari sakitnya tanpa lagi berkeluh kesah, tetapi lebih banyak berserah dan percaya bahwa dia pasti sembuh. Lalu beberapa hari kemudian temannya yang telah memberi nasihat yang luar biasa ini ternyata harus pergi secepat itu ke hadirat Tuhan. Dia meninggal. Dia pun sangat berduka dan merasa kehilangan atas kematian teman sekamarnya yang telah memberi dia penguatan dan penghiburan yang luar biasa. Lalu saking penasaran dia ingin sekali supaya pindah tidur ke tempat tidur dekat jendela. Dia mau melihat seperti apa indahnya alam dan sukacitanya burung-burung yang telah diceritakan temannya yang telah meninggal itu. Karena itu dia pun di tengah rasa sakit yang dideritanya berusaha untuk melihat keluar. Dia dengan susah payah berjuang untuk melihat pemandangan yang indah dan juga burung-burung yang berterbangan seperti yang dikatakan temannya yang sudah meninggal itu. Akan tetapi dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak menemukan apa-apa selain tembok yang putih. Lalu dia bertanya kepada perawat yang merawatnya di kamar itu. Suster, di mana sebenarnya pemandangan indah, burung-burung yang berterbangan ke sana kemari, seperti yang dikatakan pasien yang sudah meninggal itu? Dan perawat itu berkata, dia itu sebenarnya buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya mau supaya kamu tetap bersemangat di tengah rasa sakit yang didera. Sama saudara terkasih, inilah bentuk belas kasih yang bisa diberikan kepada sesama, walaupun kecil dan sederhana, tetapi pasti memberi semangat. Inilah bentuk kesaksian iman kita. Predica verbum opportune importune. Wartakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Tetap memberi semangat dan sukacita kepada orang lain dalam situasi apapun, saat sehat ataupun saat sakit. Sebab kita ini makhluk berdimensi sosial, tapi juga berdimensi spiritual. Kita sebagai man for the others, tapi sekaligus juga man for God. Mari terus berjuang untuk menjadi sumber sukacita, sumber kegembiraan dan pengharapan bagi orang lain atau sesama kita. Kita terus belajar pada Yesus Tuhan yang telah menjadi pintu keselamatan dan sumber pengharapan sejati
bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.